Ini sekaligus menjadi doa dan menjadi komitmen dalam kehidupan kami kepadamu ya Bapa di surga. Mampukan kami untuk melakukannya. Setiap hari mulut kami senantiasa menaikkan pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Allah Bapa di surga saja. Itu sebabnya pagi hari ini kami juga rindu untuk apa yang menjadi kebenaran firman-Mu ya Allah. Nyatakanlah di tengah-tengah kehidupan setiap kami, sehingga setiap kami mengerti betul bagaimana kami harus bersikap, bagaimana kami harus bertindak di tengah-tengah tantangan kehidupan yang kami alami, yang Tuhan izinkan terjadi atas kehidupan kami yang ada. Terima kasih Bapa di surga, jamah, urapi, berkati setiap Bapak Ibu Saudara yang ada. Bahkan yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang terikat Tuhan lepaskan, yang mengalami kedukaan pun Tuhan hiburkan hati mereka yang ada. Yang tidak mengerti menjadi mengerti. Hamba-Mu yang terbatas ini ya Bapa, urapilah, berkatilah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk menerima firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Senang dalam kesempatan pagi hari ini kembali bisa menyapa dan bisa bersama kita untuk berdoa, memuji, bahkan juga mendengarkan firman Tuhan ya. Tentunya dalam kesempatan pagi hari ini sebagaimana janji saya dalam kehidupan ataupun dalam kebersamaan kita, saya akan melanjutkan tentang hal yang berkaitan dengan kuasa Allah ya. Kuasa Allah itu akan dapat kita impartasikan ya kepada setiap orang, bahkan dalam keadaan suasana situasi yang ada. Nah, inilah hal yang juga menjadi kesaksian yang saya boleh alami dalam kesempatan hari kemarin dalam rangkaian puasa yang saya boleh lakukan ya Bapak Ibu Saudara ya. Jadi saya tidak hanya bicara tentang teori, tetapi saya juga mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita melakukan puasa tersebut ya. Haleluya. Sebelum saya akan sampaikan firman Tuhan, saya mau menyapa dulu. Selamat pagi dalam kesempatan pagi hari ini ya, buat Ibu Meti ya. Puji Tuhan. Shalom Ibu, selamat pagi ya, sukses ya. Haleluya. Juga buat Ibu Natali, shalom Ibu, selamat pagi ya. Salam buat keluarga yang ada. Dan juga pagi hari ini saya menyapa buat Oma Sylvia Lucy. Shalom Oma. Puji Tuhan ya, selamat pagi. Lalu juga hambanya Pak Ong ya. Shalom Pak Ong, puji Tuhan. Selamat pagi, sehat selalu ya Pak. Haleluya. Lalu juga buat Ibu Lydia Agnes. Shalom, selamat pagi. Diberkati senantiasa ya apa yang menjadi usahanya ya. Puji Tuhan. Haleluya. Juga saya mengucapkan selamat pagi buat Ibu Neni Iriani ya. Puji Tuhan. Shalom, selamat pagi Ibu Neni ya. Haleluya. Juga diberkati apa menjadi usahanya ya. Puji Tuhan. Haleluya. Lalu juga dalam kesempatan pagi hari ini saya juga menyapa buat Ibu Eli ya, Ibu Eli Eng ya. Puji Tuhan. Shalom, selamat pagi Ibu ya. Sehat selalu ya. Haleluya. Lalu juga dalam kesempatan pagi hari ini saya juga menyapa buat Ibu Hana Setiawan ya. Ibu Hana, puji Tuhan. Shalom, selamat pagi Ibu Hana ya, sehat selalu ya. Puji Tuhan. Juga ada Ibu Nike Suswati ya. Puji Tuhan ya. Kita berdoa terus Ibu Nike ya. Puji Tuhan. Lalu juga ada Glowy ya, Glowy Amora ya. Kalista Oleh. Ini anaknya Pak Arnold ini kalau tidak salah ya. Puji Tuhan ya. Haleluya. Selamat pagi ya. Juga dengan Ibu ya, puji Tuhan. Lalu juga ada Ibu Lydia Magdalena ya. Shalom, selamat pagi. Haleluya, puji Tuhan. Juga ada Ibu Susiawati Hosea. Shalom, selamat pagi. Haleluya ya. Saya menyapa setiap Bapak Ibu Saudara pagi hari ini ya. Juga ada Pak Resource ya. Shalom, selamat pagi. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita akan belajar bagaimana mengimpartasikan kuasa Allah ya. Puji Tuhan. Jadi saya sudah menyapa dalam kesempatan pagi hari ini. Nanti dalam kesempatan sesudah firman Tuhan saya akan kembali menyapa
buat setiap Bapak Ibu Saudara. Saya senang sekali ya. Jadi di antara Bapak Ibu Saudara juga saling menyapa lah ya, saling berkenalan di antara satu dengan yang lain di dalam kesempatan program Ajaib Sabdanya ini, sehingga setiap Bapak Ibu Saudara juga boleh saling berinteraksi, bahkan juga hal-hal yang berkaitan dengan apa yang menjadi pertumbuhan rohani kita pun akhirnya boleh mendapatkan apa yang menjadi perkembangannya, pertumbuhannya melalui sharing maupun juga melalui hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan yang dialami oleh Bapak Ibu Saudara ya. Saya mau menjadi wadah Ajaib Sabdanya ini menjadi tempat di mana Bapak Ibu Saudara bertumbuh. Memang tidak gampang Bapak Ibu Saudara untuk saya menyampaikan sesuatu yang tanda petik ya, yang artinya secara praktis gitu berkaitan dengan apa yang menjadi pelajaran firman Tuhan. Tetapi di sisi lain saya juga harus mendorong Bapak Ibu Saudara untuk lebih maju lagi di dalam Tuhan. Nah itu sebabnya kenapa saya sampaikan bicara tentang hal kuasa di dalam berpuasa ya Bapak Ibu Saudara. Kan kemarin saya sudah lakukan hal ini ya kan begitu, karena yang saya katakan bahwa memulai tahun saya terkena COVID, jadi saya tidak bisa memulainya, maka mulai minggu ini saya memulainya untuk berpuasa seperti itu. Nah kemarin setelah saya mengantar anak saya kan tangannya itu terkilir karena dia main-main sama anjing ya, sama anjing di rumah, jadi akhirnya jatuh dan sudah seminggu yang lalu. Dan memang keadaan tangannya itu tidak terlalu parah ya, setelah dilakukan diurut oleh rekan saya ya, dan akhirnya kita melihat rekan saya juga tidak berani untuk menekan lebih jauh, memasukkan istilahnya yang terkilir itu kepada posisinya kembali. Lalu saya mendengar bahwa ada tukang urut ya di daerah Serpong. Sampailah kita ke sana, lalu setelah sampai di sana maka dilakukanlah pengobatan itu sendiri. Ya memang orang kalau jago itu, cuma dari sana seperti itu, langsung anak saya sudah oke langsung, padahal dia sudah seminggu lebih lah ya dia mengalami jatuh itu, dan dengan luar biasa Bapak itu dalam kemampuannya ya, dalam keahliannya. Tetapi ada satu yang saya tangkap ya, dari pengucapannya. Saya tanya, Bapak belajar di mana? Oh dia bilang belajar di China ya. Dia itu ada 8 tahun kan di sana. Nah dia aliran China Utara apa karena saya sebut satu nama. Oh itu aliran China Selatan, dia bilang seperti itu. Nah lalu akhirnya yang saya menarik begini. Lalu dia bilang begini, saya itu yang penting latihan Qi-nya. Qi-nya itu dipadatkan. Jadi Qi-nya itu dipadatkan. Saya bilang ini orang punya kemampuan tetapi dia juga punya kekuatan. Yaitu dikatakan Qi, jadi Tai Chi itu. Nah dia memadatkan Qi-nya katanya seperti itu. Sehingga kemampuan itu luar biasa di dalam hal melakukan hal seperti itu. Lalu saya berbicara dalam hati saya, bagaimana dengan kita sebagai orang percaya yang hidup di akhir zaman ini? Apakah kita perlu memadatkan Qi? Nah, di situ ya kan. Saya cuma bilang gini, dia punya sesuatu, tetapi kita di dalam diri kita ada Roh Kudus, ya kan? Nah, lalu bagaimana caranya memadatkan Roh Kudus dalam diri kita? Tidak demikian. Ketika saya bicara tentang hal itu dalam hati saya, enggak dong, Roh Kudus tidak bisa dipadatkan. Roh Kudus tetap adalah pribadi yang satu yang sama ketika dia menguasai seseorang. Persoalannya adalah bagaimana kedagingan kita ini ditaklukkan oleh kuasa Roh Kudus. Nah itulah dia, saya mendapatkan hikmah di dalam apa yang menjadi pembicaraan saya dengan Bapak ini. Dia bicara tentang kemampuannya dengan Qi-nya yang dipadatkan ya, karena dia dari Tai Chi-nya. Lalu dia bilang Qi-nya dipadatkan sehingga dia kemampuan itu tulangnya, kemampuan ininya lebih padat. Lalu saya bicara tentang orang Kristen. Orang Kristen apa yang harus dilakukan? Dagingnya harus dimatikan, dagingnya harus terus dikendalikan oleh Roh Kudus, sehingga di dalam kapasitasnya, makanya itu yang saya bilang, orang-orang dunia ya, dia memiliki kemampuan yang minimal tetapi dimaksimalkan dalam fungsinya. Sementara kita yang memiliki kapasitas yang maksimal tetapi selalu meminimalkan kapasitas yang maksimal itu. Kenapa? Karena daging kita yang menguasai. Sehingga yang ada akhirnya kita selalu kalah, jatuh, dan sebagainya. Nah itu sebabnya saya mengajak Bapak Ibu Saudara, bagaimana caranya untuk Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita lebih maksimal lagi dalam kehidupan kita. Salah satunya saya katakan adalah dengan menaklukkan daging. Bagaimana caranya menaklukkan daging? Inilah yang kita bahas, berpuasa.
Ya, dengan kita berpuasa, maka kita sedang menaklukkan kedagingan kita yang ada. Ya, kenapa kita berpuasa? Karena dengan kita berpuasa, maka kedagingan kita ini waktu ditaklukkan, maka kita akan memiliki perhatian, fokus dan pandangan kita hanya kepada Kristus. Kita tidak takut dengan apa yang terjadi, bukan lalu kita mau seistilahnya itu mau sok-sokan gitu dengan keadaan pandemi COVID-19 seperti ini. Tetapi yang saya maksud di sini adalah waktu kita bicara tentang bagaimana kita hidup dikuasai oleh Roh Kudus, bagaimana kita hidup dipenuhi oleh Roh Kudus, maka apa yang terjadi? Kehidupan kita akan masuk ke dalam dimensinya Allah. Ya, itu sebabnya saya katakan judulnya ada dimensi Allah. Maksudnya apa dimensi? Saya sudah jelaskan dalam episode kemarin bahwa dimensi itu adalah bicara tentang tinggi, luas, lebar, semuanya itu dalam kapasitas, yaitu adanya kuasa Allah, dalam tingginya kebesaran Allah, dalam keluasan kuasa Allah dan sebagainya. Nah, pulang dari saya anak saya diluruskan tangannya terkilir, lalu mulai saya pikir jam tanggung ya, karena saya tutup puasa, saya sudah komitmen sama Tuhan dalam pergantian hari jam 6 sore. Oke, jam 6 sore. Nanti saya jelaskan Bapak Ibu besar ya kalau mau praktekkan hal ini. Artinya belajar melatih, jangan lalu kita emosional dan seperti nanti kalau Bapak Ibu saudara ada masalah dengan lambung, ada masalah dengan kesehatan Bapak Ibu saudara ya, akhirnya tujuan berpuasanya itu akhirnya tidak maksimal. Nah setelah itu saya bilang sama Tuhan, ini baru jam kira-kira jam 4 gitu ya. Saya pikir ya sudahlah kita mau pulang, tapi saya akhirnya nggak tahu bagaimana digerakkan ke tempat rekan saya ya. Dan setelah itu sampai di sana Bapak Ibu saudara tahu ada sepasang suami istri yang santai-santai di situ ya, di tempat di kedai daripada rekan saya ini. Dan apa yang terjadi? Lalu saya ketemu dan saya ngobrol. Dia kurang lebih ada 8 tahun atau berapa tahun belum memiliki anak ya Bapak Ibu saudara. Lalu saya bilang ngobrol-ngobrol, kebetulan juga marganya sama saya. Lalu mulai akhirnya ngobrol dan punya ngobrol, dan nggak tahu kuat sekali sesuatu yang Tuhan ingin kerjakan. Karena apa? Saya sudah minta, karena kebetulan rekan saya ini kan punya kedai. Nah lalu akhirnya apa? Dia mulai membuat makanan. Saya pikir Tuhan gak apa-apa ya, saya jam 5 saya tutup puasa. Jadi istilah di dalam kekristenan, kalau kita berpuasa, saya katakan kemarin bahwa puasa itu dimulai dari malam. Lalu tutup puasa, di mana kita tutup dengan berdoa. Jadi ini sedikit saya coba jelaskan dulu sebelum saya lanjutkan. Bapak Ibu saudara harus mengerti, kita tidak sama dengan saudara kita yang muslim. Mereka buka puasa, tetapi kalau kita tidak, karena apa? Karena kita ini bicara tentang rohaninya. Jadi kita malam harus ada niat, yaitu Tuhan, saya mau berpuasa, tolong kuatkan saya, mampukan saya. Nah sesudah itu, maka setelah kita menjalani puasa kita, berapapun waktu yang kita boleh lakukan sebagai langkah-langkah dalam iman kita, maka pada saat itu kita mulai bilang, Tuhan saya mau tutup puasa. Lalu dengan cara apa? Doa. Setelah kita tutup puasa, ya apalagi yang harus kita lakukan? Kalau bukan untuk makan, kan begitu. Jadi jangan salah mengerti Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara tidak lalu menjadi gagal kalau istilah saudara kita itu membatal puasanya karena misalnya Bapak Ibu Saudara lagi masak lalu tiba-tiba mencicipi masakan itu, rasanya asin atau kurang asin seperti itu. Lalu bilang, "Ya, saya lagi puasa, Pak Pendeta." Atau Bapak Ibu yang mungkin lagi punya usaha lalu mencicipi itu karena itu harus. Dan ketika dicicipi lalu, "Ya, saya batal." No, kita tidak bicara tentang jasmani. Puasa kita tidak bicara tentang puasa jasmani, tetapi adalah bicara tentang roh. Bagaimana kita punya roh itu ditingkatkan, bagaimana kita memiliki kekuatan di dalam roh kita, sehingga kalau kita hanya bicara tentang mencicipi oleh karena kita punya usaha, oleh karena kita punya dagang, it's okay. Jadi jangan salah mengerti pemahaman puasa di dalam kekristenan gitu loh. Tapi kalau Bapak Ibu saudara nyicipinnya 1 piring, 2 piring, itu bukan nyicipin, itu makan. Itu tidak benar ya kan gitu. Tapi kalau hanya mencicipi seperti itu, it's okay gitu loh ya kan. Nah ada juga pemahaman ya kan, yang misalnya berkata bahwa maaf nih kalau saya sebagai wanita lagi haid. Ya, kalau saudara kita yang memang muslim, mereka tidak boleh berpuasa, tetapi tidak dengan kekristenan. Lalu misalnya kita sedang berpuasa lalu berdarah. Nah, dalam kehidupan saudara kita
Katanya seperti itu, mereka tidak bisa kalau mengeluarkan darah. Nah, kita tidak demikian gitu loh. Praktek kita ini bukan bicara tentang masalah jasmaninya, tetapi adalah bicara tentang rohaninya. Nah, itu sebabnya kenapa kita berpuasa. Berpuasa itu artinya mengungkapkan dan memperdalam, mengkonfirmasi resolusi bahwa kita telah siap untuk mengorbankan apapun dalam diri kita, termasuk di dalamnya ketika kita mengendalikan rasa lapar maupun rasa haus kita. Apabila kita berpuasa, tidak minum juga. Ini perlu untuk kita pahami. Supaya apa? Supaya apa yang menjadi kekuatan Allah, kuasa Allah dalam dimensinya, itu nyata dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Karena hari-hari ini apa sih yang mau kita butuhkan? Kalau bukan kuasa Allah, kalau bukan perlindungan Allah, kalau bukan penjagaan Allah. Nah, bagaimana mungkin hal itu kita lakukan kalau kita tidak memulainya untuk meyakini apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita, sehingga di dalamnya kita boleh melihat kedahsyatan Tuhan. Itu sebabnya Alkitab sudah kita baca ya kan di dalam kesempatan Matius pasal 17 pada episode kemarin, bagaimana ketika murid-murid bikin malu Tuhan. Mereka mulai coba untuk mengusir setan, tetapi mereka tidak mampu. Dan itu yang kata Tuhan, sampai berapa lama lagi engkau menjadi kurang percaya? Dan sampai berapa lama lagi aku harus sabar? Itu yang terjadi, Bapak Ibu Saudara. Dan ini yang saya mau katakan, bahwa ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang sesungguhnya memiliki kemampuan, tetapi dia tidak mampu memaksimalkan kemampuannya. Kenapa? Tidak berani melangkah. Ini yang harus kita rubah dalam mindset hidup kita. Ini yang harus kita rubah dalam kehidupan kita. Loh, otoritas itu sudah Allah berikan. Ketika ia berkata di atas kayu salib, it's over, sudah selesai. Artinya apa? Allah sudah memberikan kembali otoritas itu. Begini Bapak Ibu Saudara, pada waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka apa yang terjadi? Kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan dalam kitab Kejadian, di mana dalam kesempatan itu akhirnya Allah berkata, mulai dari saat ini, maksudnya begini, manusia kalau makan buah itu lalu mati. Tetapi dalam kesempatan itu kita baca dalam kitab Kejadian, bagaimana Adam dan Hawa memakan buah itu. Secara fisik tidak mati, tetapi secara roh dia mati. Nah, itulah yang menjadi masalahnya di dalam kesempatan ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa itu. Lalu selanjutnya kelemahan, ketidakmampuan di dalam tantangan kehidupan itu berkelanjutan. Kenapa? Karena rohnya lemah. Nah, 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 23, di mana Rasul Paulus mengembalikan pemahaman itu, sehingga di dalam urutannya tidak lagi kita bicara tentang daging yang dicondongkan atau kedagingan yang dicondongkan, tetapi adalah bicara tentang roh. Sehingga ya, Rasul Paulus berkata, semoga roh, jiwa, dan tubuhmu. Kembali kita mengedepankan manusia roh kita. Nah, ini yang penting di akhir zaman ini adalah bagaimana kita bisa kembali membangkitkan manusia roh kita. Saya sudah jelaskan bahkan dalam episode Abang Jago yang ada untuk esok hari, saya kembali membahas tentang roh-roh jahat ya kan, dan bagaimana keberadaan roh. Roh itu sejatinya tidak pernah mati, tidak pernah sakit, tidak pernah mengalami apa yang menjadi penderitaan. Yang mengalami penderitaan, yang mengalami sakit, yang mengalami kematian itu adalah daging. Saya juga sudah jelaskan dalam episode di mana manusia ini terdiri atas dua etinitas, yaitu daging yang dimana Alkitab berkata, aku membuat manusia ini dari debu dan tanah. Sehingga melalui debu dan tanah ini kita banyak mengalami penderitaan. Tetapi di dalam etinitas lainnya atau unsur lainnya, manusia diberikan roh Allah, nefas Allah. Artinya bahwa di dalam kehidupan manusia rohani itu tidak mengalami yang namanya sakit, itu tidak mengalami yang namanya penderitaan. Tetapi ingat, Alkitab berkata dalam kitab Galatia bahwa daging lemah, roh itu penurut. Artinya ketika roh kita di dalam manusia diri kita ini secara jasmani, lalu tubuh jasmani kita ini tidak mengalami apa yang menjadi kegairahan, semangat di dalam Tuhan, maka manusia roh kita pun juga akan menjadi lemah. Itu sebabnya di dalam kebenaran firman Allah banyak hal-hal di mana Yesus berkata ada roh yang membawa kelemahan. Kelemahan secara fisik, kelemahan secara semangat, kelemahan secara gairah di dalam mengikut Tuhan, mengiring Tuhan. Nah, inilah hal yang terjadi, sehingga akhirnya setiap orang-orang percaya yang tidak melakukan apa yang menjadi perintah
realita Tuhan dalam hal ini, kita tahu bagaimana Alkitab mencatat ya. Bayangkan di dalam Keluaran pasal 34 ayat 28, dan Musa ada di sana bersama-sama dengan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya, tidak makan roti dan tidak minum air, dan ia menuliskan pada loh itu segala perkataan perjanjian, yakni ke-10 firman Allah. Coba logikanya kita tidak bisa sampai, nalar kita tidak bisa sampai, tetapi Alkitab sedang menceritakan bagaimana Musa selama 40 hari 40 malam tidak makan roti, tidak minum air. Secara medis seseorang boleh dia mengalami kelaparan dan tidak mungkin akan mengalami kematian, tetapi tidak boleh manusia itu mengalami dehidrasi, tidak boleh tidak minum. Kenapa? Karena dia akan mengalami kematian oleh karena kekurangan air dalam tubuhnya. Tetapi Alkitab mencatat bagaimana Musa tidak makan dan tidak minum selama 40 hari. Ini sesuatu hal yang luar biasa. Apa yang menjadi kuncinya? Apa yang menjadi kuncinya? Perhatikan di sini. Dan Musa ada di sana bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya. Artinya begini, kalau kita mau berpuasa lalu kita berpikirnya, saya kan sakit saya kan sakit jantung, saya kan sakit ini. Lo mau sampai kapan? Itu yang saya bilang. Bapak Ibu Saudara tidak perlu melakukan puasa secara ekstrim sebagaimana yang dilakukan di dalam Alkitab, bahwa berpuasa itu di mana tutup puasanya itu adalah jam 6 sore. Kenapa jam 6 sore? Jam 6 petang? Karena itu adalah pergantian hari dalam tradisi Yahudi dengan kalender Yahudi. Tetapi tidak dengan kita. Kalender kita adalah jam 12 malam. Nah, ini yang saya mau katakan buat setiap Bapak Ibu Saudara. Mari dalam kesempatan ini. Makanya bagaimana caranya? Ayo dong, bangkitkan manusia rohmu. Itu sebabnya banyak kita seringkali mengalami kegagalan. Betul, kita berdoa mengalami mujizat. Tetapi saya katakan ada hal lebih lagi. Dengan kita berpuasa, kita sedang mengempartasikan kuasa Allah. Nah, saya lanjutkan apa yang saya lakukan kemarin dalam rangkaian puasa saya. Maka apa yang terjadi? Saya ada di sana dan sepasang suami istri ini. Lalu saya tidak tahu bagaimana saya bilang sama sepasang suami istri ini. Boleh saya berdoa? Ayo, katanya seperti itu. Oke, akhirnya saya berdoa. Apa yang terjadi? Terjadilah manifestasi. Dia belum pernah belum pernah mengalami hal itu, ya. Karena saudara kita ini dari Katolik, ya kan, seperti itu. Dan itu yang terjadi. Bagaimana mereka manifestasi rebah dan mereka mengalami apa yang menjadi lawatan Tuhan. Saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, itu yang saya bilang, ada dimensi Allah, ada keluasan dan kuasa, ketinggian dan kebesaran Allah yang mana kita tidak akan pernah dapat mengalaminya kalau kita tidak memulai memasukinya dengan langkah kita, yaitu apa? Berpuasa. Ayo dong kita mulai belajar ya Bapak Ibu Saudara, sehingga engkau akan masuk dalam dimensi Allah di mana tidak akan ada di dalam dimensi kedaginganmu. Dimensi Allah adalah roh. Alkitab berkata di dalam Yohanes pasal yang keempat jelas dikatakan bahwa Allah adalah roh. Hendaklah engkau menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Apa yang perlu kita lakukan di dalam menyembah Allah? Bangkitkan manusia rohanimu. Sehingga ketika engkau masuk dalam dimensi manusia rohanimu, engkau akan melihat apa yang gak pernah engkau lihat sebelumnya, apa yang gak pernah engkau dengar sebelumnya, apa yang gak pernah timbul hati dan pikiranmu, itu yang Allah sediakan. Ya, jadi bukan hanya dalam dimensi manusia daging, engkau mengalami apa yang kau sebutkan setiap kali, mengalami apa yang kau sebut sebagai berkat, apa yang gak pernah kau pikirkan, ya kan, lalu kau berkata bahwa, ini yang dikatakan di dalam 1 Korintus pasal yang kedua ayat 9 itu, bahwa apa yang gak pernah kita dengar, apa yang gak pernah kita lihat oleh mata, ini yang Allah sediakan. Bukan hanya sampai sebatas itu, haleluya. Di dalam manusia rohani kita akan masuk dalam dimensi Allah yang luar biasa, sehingga kita akan terkagum-kagum dengan kasih Allah, terkagum-kagum dengan kuasa Allah. Bayangkan ketika saya mulai bargaining sama Allah, Tuhan, saya bilang saya jam 5 aja deh, saya tutup puasanya, ya kan, seperti itu. Tetapi Allah tidak mau. Sehingga apa yang dilakukan oleh Allah, saya diizinkan mendoakan orang tersebut, sepasang suami istri ini, dan sampailah saya selesaikan jam 6 lewat. Dan saya tutup puasa saya jam 6, sesuai dengan awal, di mana saya katakan saya puasa, dan jam 6 sore saya tutup.
Ya, seperti itu Bapak Ibu Saudara. Nah, ini yang perlu untuk kita pahami. Karena itu dalam kesempatan ini saya melanjutkan apa yang menjadi pembahasan kita ya. Makanya saya mau katakan ini bukan hanya sebuah teori ataupun firman Allah yang saya bacakan, firman Allah yang saya jabarkan, tetapi ini adalah sebuah langkah bagaimana Bapak Ibu Saudara berkemenangan di akhir zaman ini. Bagaimana Bapak Ibu Saudara boleh melihat kuasa kedahsyatan Allah terjadi atas kehidupan Bapak Ibu Saudara. Mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara, saya mengencourage setiap Bapak Ibu Saudara, saya mendorong Bapak Ibu Saudara untuk ayo masuk yuk dalam dimensi Allah, ayo lihat yuk dimensi Allah lebih jauh lagi, sehingga di dalamnya kita akan mengalami apa yang menjadi kedahsyatan Tuhan. Haleluya. Nah Bapak Ibu Saudara, saya coba menyampaikan berkaitan dengan apa yang menjadi etimologinya ya. Kuasa itu adalah berasal dari kata tesom dalam bahasa Ibraninya itu ya, dalam bentuknya yaitu steia ya, itu noun ya, lalu juga dalam bentuk verb yaitu steu dalam bahasa Yunaninya. Nah, dalam bahasa Inggrisnya adalah fast ya. Dan ini artinya apa? Fast itu artinya dengan sukarela mengadakan pemantangan terhadap makanan ya. Oke, ya kita lihat itu di dalam Lukas pasal 2 ayat yang ke-37, Matius 4 ayat yang kedua. Coba kita perhatikan di sini Matius pasal yang keempat pada ayat yang kedua supaya kita bisa mengerti bagaimana Tuhan Yesus sendiri itu melakukan kuasa. Dalam Matius pasal yang keempat dikatakan apa? Lihat, perhatikan Bapak Ibu Saudara. Ini konteksnya adalah pencobaan di padang gurun. Bapak Ibu Saudara, coba miliki mindset berpikir yang baik ya. Begini, kalau Bapak Ibu Saudara ada di dalam yang disebut sebagai pencobaan, kalau Bapak Ibu Saudara ada dalam masalah, dalam persoalan, lihat saja, persoalan ini apakah karena saya buat atau Tuhan izinkan. Perhatikan di sini ayat yang pertama. Maka Yesus dibawa oleh siapa? Oleh Roh, R-nya besar menunjuk kepada Roh Kudus, ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Jadi ada saatnya kita diizinkan Tuhan ya, di mana setan mencoba untuk menyerang dalam kehidupan kita. Seperti apa yang dikatakan setan kepada Ayub. Oh, Ayub kan dijagai sama Tuhan, dilindungi oleh Tuhan, dibentengi oleh Tuhan, makanya ia tidak terjamah. Lalu apa kata Tuhan? Silakan, tetapi jangan inginkan nyawanya. Nah, inilah yang harusnya kita pahami. Itu sebabnya berkaitan dengan pandemi COVID-19 seperti ini, jangan takut apabila Bapak Ibu Saudara mengalami paparan tersebut. Kenapa? Karena saya sendiri bicara hal ini, saya sudah mengalami bagaimana penyertaan Tuhan, bagaimana pertolongan Tuhan. Persoalannya adalah ketakutan yang membunuh kita. Makanya Matius pasal 24 dikatakan bahwa banyak orang di akhir zaman mati karena ketakutan. Jadi bukan mati karena virusnya, tapi karena ketakutan. Nah, itu yang saya alami, bagaimana serangan itu yang membuat saya sesak, seolah-olah saya merasa bahwa ini adalah serangan jantung. Tetapi itu yang saya katakan, saya tidak terpikir untuk kematian, tetapi yang saya bilang saya sulit sekali untuk bernafas. Dan akhirnya dilakukan tindakan ke rumah sakit. Namun ini yang saya mau katakan, tidak gampang betul waktu masalah itu datang, persoalan itu datang, seolah-olah kita itu dicengkram dengan kekhawatiran, dicengkram dengan kecemasan, dicengkram dengan ketakutan. Nah, makanya saya katakan, dalam situasi kondisi seperti itu dibutuhkan apa? Yaitu dibutuhkan manusia rohanimu yang kuat. Manusia rohani itu akan menuntun, membawa untuk kita akhirnya berpikir, bernalar yang baik sesuai dengan firman Allah. Ini yang perlu untuk kita miliki. Makanya Bapak Ibu Saudara coba lihat ya, selalu begini. Hal-hal yang berkaitan dengan sakit yang dialami oleh jiwa, hal-hal yang berkaitan yang sakit dialami oleh fisik, oleh jasmani, biasanya dimulai dari hal-hal yang terjadi di dalam, yaitu apa? Manusia rohanimu. Ketika manusia rohanimu tidak mengalami pertumbuhan secara baik, ketika manusia rohanimu tidak mengalami apa yang menjadi kedahsyatan Tuhan, kuasa Tuhan, maka akhirnya manusia fisikmu, manusia jasmanimu akan mengikuti. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata, walaupun secara usia, secara keadaannya manusia jasmani ini memiliki keterbatasan, tetapi Rasul Paulus berkata, walaupun tubuh jasmaniku semakin merosot, tetapi tubuh rohaniku semakin bertambah-tambah. Artinya apa? Artinya bahwa kekuatan yang dia alami itu, semangat yang dia miliki itu ditopang,
ditunjang dari manusia rohaninya. Kalau hanya mau mengikuti manusia jasmaninya, manusia dagingnya, tentunya dia pasti akan mengalami yang namanya kelelahan, kelemahan. Nah, itu sebabnya berpuasa itu melatih tubuh jasmani kita. Sehingga dalam rasa lapar, rasa haus yang kalau kita latih terus nih, akan terbiasa. Sehingga tidak langsung berpikir kalau kita lapar, aduh lapar nih mau cari makan. No. Waktu kita mulai melatih dengan berpuasa, kita lalu akan memiliki kemampuan memindset berpikir kita, mengarahkan berpikir kita bahwa ada Tuhan kok. Sehingga walaupun mungkin kita pada hari-hari di mana kita tidak memakan makanan yang mungkin secara umumnya kita katakan, aduh saya mau makan aja susah, kan seperti itu. Aduh saya mau ini aja susah. Kita akan terlatih, kenapa? Karena waktu daging melakukan hal seperti itu, manusia rohani kita berkata, sudahlah, hal-hal seperti itu untuk apa? Kalaupun akhirnya kita akan kembali ke Bapa di surga, tentunya kita tidak dalam keadaan bersungut-sungut, tidak dalam keadaan marah, tidak dalam keadaan sedih, tidak dalam keadaan kekurangan. Itu sebabnya Rasul Paulus memiliki kehidupan manusia rohani yang luar biasa, sehingga dia mampu mengatakan, di saat kekurangan aku tidak merasa kekurangan, di saat aku kelebihan aku tidak merasa mengalami kelebihan. Semuanya ada dalam pengendalian. Kenapa? Karena dia memiliki manusia rohani yang kuat dan mampu. Sama dalam hidup kita juga seperti itu. Kalau kita dapat melatih, menaklukkan manusia kedagingan kita, sebagaimana yang dituliskan dalam Galatia pasal yang kelima, mulai dari ayat yang ke-19 sampai 21, Bapak Ibu Saudara pasti akan mulai belajar. Ketika kita ada kecenderungan, begitu ada keinginan mata kita yang sudah kita taklukkan semua di dalam keberadaan manusia rohani kita, maka waktu kita mulai melihat sesuatu yang dimiliki oleh orang, yang menjadi keberhasilan oleh seseorang, kita nggak akan cepat-cepat iri dan berkata, wih dia diberkati, wih wah dan sebagainya. Enggak, kita justru akan melihat itu dari sudut pandang manusia rohani kita. Puji Tuhan ya, orang itu diberkati Tuhan. Atau dari sisi yang lain, waktu kita dikendalikan dengan manusia rohani kita, maka kita tidak akan jatuh di dalam apa yang menjadi dosa perzinahan, dosa percabulan. Ada banyak orang terikat dengan apa yang menjadi video porno, apa yang menjadi ikatan-ikatan daripada situs-situs porno. Kenapa? Manusia rohaninya lemah. Sehingga manusia dagingnya terus mau dipuaskan. Ingat, manusia daging kita ini itu tidak pernah ada batasan untuk mencapai kepuasan. Nah, itu sebabnya kita kontrol, kita kendalikan dengan mengendalikannya melalui berpuasa. Dengan kita berpuasa, maka manusia rohani kita lah yang menguasai kedagingan kita. Sehingga waktu orang percaya jatuh, kata Alkitab, 7 kali dia jatuh, 7 kali dia bangkit. Artinya apa? Manusia rohani yang memampukannya. Ayo bangkit lagi. Kegagalan dalam usaha, kegagalan dalam dagang pun, akhirnya kita akan memiliki semangat. Kita tetap akan memiliki optimisme yang tinggi. Waktu kita tahu hari ini saya gagal, ada hari besok. Kalau Tuhan memberikan saya nafas hidup buat besok, berarti saya kembali untuk usaha untuk hari esok. Sehingga itu yang membangkitkan semangat kita. Waktu kita terus melatih diri kita seperti itu, maka manusia rohani kita dengan penuh mengendalikan pikiran kita, mengendalikan hati kita, mengendalikan perkataan kita, mengendalikan cara pandang hidup kita yang ada. Berfokus hanya kepada Kristus. Haleluya. Itu sebabnya Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan, mari kita melihat, artinya bicara tentang berpuasa itu artinya adalah dengan sukarela. Kembali ayat ini mengatakan apa yang dikatakan selanjutnya. Jadi waktu Tuhan izinkan pencobaan, maka dan setelah berpuasa di dalam Matius 4 ayat 2, dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Haleluya. Dalam pemahaman daripada saudara-saudara kita Kristen lainnya, maka berangkat dari ayat inilah yang dikatakan apa? Bahwa di mana dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Tidak dikatakan di sini bahwa Yesus juga haus. Nah, di sini mereka berpikir bahwa Yesus itu tidak makan tetapi minum. Nah, artinya kalau kita bicara tentang berpuasa, lalu kita juga melakukan artinya bisa minum ataupun juga minum dalam berpuasa kita, it's okay.
ada pemahaman seperti itu. Tetapi yang saya maksudkan di sini, mana mungkin Yesus mana mungkin Yesus juga minum? Enggak lah, dia tetap tidak makan, tidak minum. Loh, Musa dikatakan jelas kok, ya kan, di dalam Keluaran pasal 34 ayat 28 tadi yang sudah kita baca, bagaimana dia tidak makan dan tidak minum. Elia tidak makan, tidak minum, ya kan? Yesus juga seperti itu. Tapi it's okay lah. Artinya saya tidak sedang mengkoreksi ya apa yang menjadi kebenaran ayat firman Tuhan ini. Namun yang saya mau tekankan adalah tujuan berpuasa itu apa? Bagaimana kita memaksimalkan manusia rohani kita, ya, supaya apa? Supaya kita bisa mengalami apa yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Perhatikan serangan iblis selalu dari luar. Perhatikan, serangan iblis itu selalu dari luar, nggak pernah dari dalam. Kenapa? Karena itu yang dilakukan oleh iblis, dari luar masuk ke dalam. Jadi kalau di dalam ini kita kuat, maka akan ada perlindungan yang luar biasa. Sehingga apa yang menjadi serangan-serangan itu tidak akan masuk ke dalam, ya. Dan cara kerja Roh Kudus selalu dari dalam, ya, selalu dari dalam. Karena memang demikianlah yang dikatakan bahwa setiap orang yang mengaku Yesus Tuhan itu adalah karena Roh Kudus. Berarti di dalam dirinya ada Roh Kudus. Nah, dari dalam ini bagaimana dia memancar keluar, dari dalam ini bagaimana dia menguasai sampai keluar. Itu sebabnya tidak heran ada hal-hal tertentu sebagai manifestasi kuasa Allah. Ketika seseorang mengalami kepenuhan Roh Kudus, maka di dalam keberadaannya ada orang-orang yang tidak tahan dengan hadirat Allah yang begitu luar biasa. Tetapi persoalannya adalah bagaimana kita dapat mempertahankan manusia rohani kita dari hari ke sehari. Biasanya hanya temporary dalam keberadaan di mana kita ikut KKR, di mana kita sedang berdoa dengan apa yang menjadi kerinduan hati kita, lalu kita merasakan sesuatu yang begitu ilahi, yang begitu luar biasa. Lalu mulai kita mungkin keluar ataupun kita berjalan, lihat-lihat ada orang yang melihat kita itu seperti sesuatu yang kok kayaknya beda ya, kok kayaknya lain ya. Kenapa? Karena ia sedang ada di dalam penguasaan ilahi, ya, di mana manusia rohaninya mengalami yang namanya kepenuhan, ya, kepenuhan Roh Kudus, kepenuhan Roh Allah. Coba lihat, beda orang kalau mengalami yang seperti itu. Tetapi dalam kesempatan-kesempatan kemudian, lihat, daging dalam kesempatan, makanya kita nggak heran jadi, kok orang itu waktu lalu kok dia begitu luar biasa. Ya ampun, dengar-dengar, ya ampun, jatuh dalam hal dosa, dalam hal perzinahan, percabulan, perceraian dan sebagainya, bahkan dalam hal korupsi dan sebagainya, hal-hal yang bersifat daging. Runtutannya dalam Galatia pasal yang kelima, ya, di situ dalam ayat yang ke-19 sampai ke-21, ya. Kok jatuh dalam dosa ini, dosa itu dan sebagainya. Kenapa? Karena dalam hal di dalam kehidupan membangun manusia rohani ini, itu adalah sesuatu yang harus dilakukan setiap hari, ya, setiap hari. Kita nggak bisa hanya ada dalam euforia tahun 2000, mungkin 2019 kita mengalami apa menjadi kebesaran Tuhan, kekuatan Tuhan. Lalu sekarang 2021, pagi hari ini hari Selasa nih, ya kan, kita masih nggak mengalami hal itu. Nah, itu sebabnya saya katakan, latihlah dirimu dalam hal berpuasa. Kenapa? Dengan kita berpuasa itu artinya menaklukkan kedagingan kita. Dengan kita berpuasa itu memampukan kita untuk membangun manusia rohani kita secara sungguh, secara penuh, gitu loh. Jadi makna daripada berpuasa itu adalah secara sukarela dan tidak terpaksa, ya, gitu loh. Jadi maksudnya gini, sukarela tidak terpaksa, tetapi juga ada tindakan, ada tekad yang kuat. Enggak, saya harus berpuasa, saya harus taklukkan kedagingan saya. Nah, itu caranya. Makanya ini yang perlu untuk kita pahami. Supaya apa? Supaya kita bisa mengerti bagaimana kita melakukan puasa ini, ya. Saya sudah jelaskan kemarin, puasa itu dalam jenisnya itu ada 3, oke? Yaitu yang pertama, puasa normal. Ini dilakukan tanpa makan selama waktu tertentu, masa tertentu, ya. Dan itu adalah hal yang dilakukan, ya. Itu namanya puasa normal. Lamanya bisa dengan 1 hari. Yuk kita lihat dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-20 pada ayat yang ke-26, ya Bapak Ibu Saudara. Dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-20 pada ayat yang ke-26 dikatakan demikian.
Kemudian pergilah orang Israel, yakni seluruh bangsa itu, lalu sampai di Betel. Di sana mereka tinggal menangis di hadapan Tuhan, berpuasa sampai senja pada hari itu, dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Tuhan. Ya, ini adalah hal yang dilakukan ketika mereka mengalami tekanan di mana mereka akan berperang, ya, atau ada orang yang akan menyerangnya. Nah, lalu juga adalah bicara tentang puasa mutlak. Puasa mutlak ini yang dilakukan oleh Esther. Tidak makan, tidak minum, sama seperti Musa. Yunus pun demikian, ya, dalam Yunus pasal yang ketiga. Jadi ada puasa normal yang maksudnya puasa boleh makan, puasa tidak boleh makan, tidak makan tetapi boleh minum, seperti itu. Tapi puasa mutlak itu artinya dia berpuasa dengan masa atau waktu tertentu, tidak makan, tidak minum. Lalu juga ada puasa parsial. Artinya ini apa? Puasa parsial itu seperti juga yang dilakukan oleh Daniel, ya. Daniel dia tidak mau makan makanan raja, ya, seperti itu. Jadi istilahnya, kalau istilah Jawa ya, itu mutih itu maksudnya makan nasi putih, nggak makan makanan yang daging, yang ini itu dan sebagainya, kira-kira seperti itu, ya. Tetapi tidak itu maksud saya adalah bicara tentang bagaimana kita mengurangi porsinya, mengurangi itu adalah hal-hal yang berkaitan itu, yang cenderungnya ya kayak diet lah, kira-kira seperti itu. Tetapi it's okay, dalam langkah-langkah awal, ya, di mana ada langkah 1000 kilo, di mana ada langkah 100 kilo, itu tidak dimulai dengan langkah awal, ya. Nah, langkah awal ini yang saya mau Bapak Ibu Saudara melakukannya dengan yang saya katakan tadi, ada yang puasa parsial, artinya porsinya dikurangin, lalu juga mulai dengan tidak makan makanan yang sedap-sedapan seperti Daniel, atau langkah yaitu puasa normal yang artinya begini, puasa tetapi tidak minum, ya kan gitu. Tapi ada puasa mutlak yang artinya tidak makan, tidak minum. Nah, itu tinggal bagaimana pilihan Bapak Ibu Saudara, ya. Lalu juga ada hal-hal yang memang menjadi tujuan berpuasa itu sendiri, ya. Jadi supaya kita mengerti. Yang pertama pastinya adalah bagaimana kita dalam hal meremukkan jiwa, ya. Artinya begini, kita berpuasa itu untuk apa sih? Untuk melatih manusia rohani kita. Daging kita ini udah berapa banyak yang kita lakukan sebagai bentuk dosa. Itu sebabnya, ya, kita meremukkan jiwa kita, mematikan kedagingan kita, lebih tepatnya seperti itu, ya. Lalu selanjutnya dengan kita merendahkan diri kita, merendahkan hati kita kepada Tuhan. Dengan berpuasa kita lebih kepada sedang konsentrasi kepada Allah, ya. Lalu berikutnya adalah bicara tentang apa tujuan berpuasa kita. Saya mau mencari apa sih yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup saya. Saya ingin bagaimana dengan berpuasa ini saya akhirnya dapat menyentuh hati Tuhan, dan Tuhan dapat menyampaikan apa yang menjadi kerinduannya, ya. Dan selanjutnya apa? Kita disiapkan. Dengan kita berpuasa ini seperti yang saya katakan dalam Matius pasal 17, di mana pada waktu itu akhirnya murid-murid ditegur oleh Tuhan. Kenapa? Ada musuh, yaitu setan. Kita tahu musuh kita bukanlah darah dan daging, tetapi adalah penguasa-penguasa jahat di udara, ya. Bapak Ibu Saudara, ini yang menjadi bagian daripada tujuan, ya. Nanti saya akan membahas lebih jauh lagi, karena seperti apa yang menjadi komitmen kita setiap pagi kita mulai dengan 1 jam bersama dengan Tuhan, ya, di dalam kesempatan ajaib sabdanya ini. Dan tentunya ini adalah hal yang menjadi beban tanggung jawab yang saya harus kerjakan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, ya, yuk belajar begini. Tadi malam Bapak Ibu Saudara, atau mungkin mulai besok malam, it's okay, makan malam yang sudah Bapak Ibu Saudara lakukan setiap harinya atau rutinnya. Lalu sesudah itu Bapak Ibu Saudara mulai berdoa, ya, Tuhan mampukan saya untuk berpuasa. Oke. Nah, sesudah itu Bapak Ibu Saudara mulai memasuki hari esoknya. Oke. Nah, ketika Bapak Ibu Saudara masuk pada hari esoknya, tentunya Bapak Ibu Saudara ada sarapan, kan? Bapak Ibu Saudara mulai dengan tidak sarapan. Oke. Lalu Bapak Ibu Saudara merasa bahwa, saya kayaknya udah gak kuat nih, misalnya seperti itu. Oke, berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya mau tutup puasa saya. Jadi ingat, ya, itu tutup, bukan yang kita mau buka puasa, tutup puasa. Tutup, karena kita bicara tentang manusia roh. Ingat, 2 anak ini, Ismail dan Ishak. Ismail anak daging, Ishak adalah anak perjanjian. Kita adalah seperti itu, sebagai manusia roh. Kita mau tekankan di manusia rohaninya. Jadi waktu kita bicara Tuhan, saya kayaknya gak sanggup nih. Oke, hanya sampai sebatas tidak sarapan. Siang makan, it's okay. Oke, ya. Latih lagi, dalam kesempatan kemudian latih lagi. Tuhan, saya mau belajar untuk berpuasa. Tuhan tolong saya, kuatkan saya, mampukan saya, supaya saya bisa mengerti tujuan hidup saya, supaya saya bisa menyenangkan hati Tuhan. Itu tujuan kita, oke? Lalu kita mulai berpuasa.
kemudian ya, setelah kita tadinya berpuasa tidak sarapan, kita makan siang. Oke, tetapi selanjutnya kita latih. Kita tidak sarapan, kita tidak makan siang. Mungkin itu akhirnya jam makan siang kita mungkin jam 12 atau jam 1. Lalu mulai kita bicara jam 2, rasanya saya sudah nggak sanggup. It's okay. Tutup dengan doa. Tuhan, saya tutup puasa saya pada pukul 2 siang misalnya, seperti itu. Latih lagi. Sampai pada akhirnya kita mampu berpuasa sampai terus menerus. Dan akhirnya kita melatih tubuh rohani kita. Dengan demikian kita akan menjadi orang-orang yang luar biasa. Amin. Jadi seperti itu ya, seperti itu latihnya. Ya, nanti dalam kesempatan kemudian ya, Bapak Ibu Saudara, seperti yang saya saksikan dalam kesempatan episode sebelumnya, bahwa apa yang saya lakukan itu ketika Tuhan mengizinkan saya untuk melewati puasa tidak makan, tidak minum itu selama 5 hari. Dan itu yang saya lakukan juga selama 3 hari setiap akhir bulannya, selama saya sekolah Alkitab. Waktu itu saya di Balikpapan, ya, saya lakukan hal seperti itu dalam panggilan Tuhan, dalam apa yang menjadi tujuan Tuhan memanggil saya. Itu yang ada di dalam kesempatan hidup saya. Nah, saya tidak pernah tahu apa yang menjadi masalah Bapak Ibu Saudara. Tetapi doa saya, dengan Bapak Ibu Saudara mulai belajar berpuasa, niatmu untuk berpuasa itu Tuhan tahu. Ya, makanya di sini artinya apa? Engkau berarti sudah memiliki kesadaran, paling tidak seperti itu. Waktu engkau mulai bilang gitu, saya mau berpuasa, niatmu Tuhan tahu. Artinya apa? Engkau sudah mulai memiliki kesadaran untuk apa? Saya mau mematikan kedagingan saya. Saya mau mematikan apa yang menjadi dendam saya, kepahitan saya, hal-hal yang gak baik yang saya mungkin selama ini katakan sebagai sungut-sungut, sebagai persungutan saya, perbantan saya. Ya, nah dengan demikian maka engkau akan mulai masuk kepada sesuatu yang luar biasa. Ketika engkau mulai berdoa, meminta kepada Tuhan, Tuhan tolong saya, bantu saya mau manusia rohani saya boleh dibangkitkan. Nah itu dia ya. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara akan mengalami hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang luar biasa. Haleluya, puji Tuhan, haleluya ya, amin. Makanya saya mau Bapak Ibu Saudara terus mengikuti program ini. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara akan mengalami apa yang menjadi kedahsyatan Tuhan ya. Karena dengan kita berpuasa, saya katakan akhirnya ya, kalau boleh saya rangkumkan dalam kesempatan hari ini, besok saya bahas lagi tentang hal berpuasa ya, bahwa apa sih manfaat puasa. Kalau kita mengacu kepada 1 Korintus pasal yang ke-9 pada ayat yang ke-27, penting saya harus sampaikan hal ini ya. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-9 pada ayat yang ke-27 dikatakan demikian ya, apa yang menjadi manfaatnya kalau kita berpuasa. Oke. Ayat yang ke-27 dari 1 Korintus pasal yang ke-9, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Nah, jadi yang pertama, apa manfaatnya kita berpuasa? Melatih diri kita. Itu yang saya bilang, saya tidak mau hanya bicara tentang apa yang dikatakan firman Allah, tetapi saya mau melakukan apa yang dikatakan oleh firman Allah ya. Jadi dengan demikian kita melatih diri kita. Itu yang pertama. Saya katakan manfaat bagaimana kita berpuasa ya, menempatkan tubuh dalam posisinya. Manusia rohani kita bangkit, manusia jasmani kita pun mengalami yang namanya sehat ya. Kenapa? Karena di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Kata daripada olahraga ya kan begitu ya. Saya lupa itu dulu, kalau kita sekolah dulu harus ingat mensano of Veriksano, lupa saya, sorry. Tapi itu yang saya mau katakan, bahwa di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Tetapi tidak demikian secara iman Kristen. Di dalam manusia rohani yang sehat, maka tubuhnya akan sehat ya. Kalaupun ada hal-hal yang Tuhan izinkan, itu tidak akan menghilangkan nyawamu. Ingat itu. Kau terpapar virus corona, kalau tubuh rohanimu sehat, itu tidak akan menghilangkan nyawamu. Percayalah. Haleluya ya. Yang kedua selanjutnya adalah bagaimana manfaat berpuasa selain menempatkan tubuh pada posisinya, maka itu akan memberikan kemenangan atas pencobaan ya. Jadi pencobaan-pencobaan yang kita alami tentunya itu akan menjadikan kita menjadi kuat ya dengan latihan-latihan itu.
Dan kalau misalnya ada yang meninggal, bagaimana Pak Pendeta? Ya itu memang udah waktunya, ya kan, seperti itu. Ya, ada istilah yang selalu bilang dan ingatkan bahwa ya memang tugasnya sudah selesai, rumahnya sudah selesai, istilahnya begitu. Tentunya rumah sudah dibuat Tuhan lebih dahulu lah, ya kan, seperti itu. Tetapi yang dimaksudkan itu kan hanya pengistilahan. Ketika seorang meninggal maka dikatakan demikian gitu. Tetapi dalam hakikatnya ada jam kehidupan masing-masing kita. Tetapi yang saya maksudkan di sini, kalau jam kehidupan itu masih panjang, masih diberikan Tuhan, tetapi tubuh jasmani kita mengalami kekalahan-kekalahan, buat saya, mungkin kita perlu merefleksi diri. Mungkin kita perlu mengadakan resolusi diri. Yaitu apa? Jangan-jangan hubunganmu dengan Tuhan agak terganggu. Kenapa? Karena engkau selalu dikendalikan oleh manusia dagingmu, di mana engkau kalah dengan pencobaan-pencobaan, tantangan-tantangan yang ada. Kenapa? Karena manusia rohanimu tidak kuat. Ya, nah itu sebabnya manfaat berpuasa selain menempatkan tubuh pada posisinya, juga adalah memberi kemenangan kepada kita. Dan akhirnya, ya, di dalam Matius pasal yang keempat pada ayat yang ke-10, apa yang dikatakan di situ dalam Matius pasal yang keempat pada ayat yang ke-10 dalam pencobaan ini, akhirnya Tuhan berkata apa? Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Penyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Perhatikan ayat-ayat ini, ya, di mana Tuhan sedang mengajarkan kepada kita, waktu ia berpuasa, ia mengalami pencobaan, yang mana Roh Kudus yang membawanya masuk kepada pencobaan. Dan apa yang dikatakan oleh ayat ini, bahwa hanya kepada Tuhanlah kita berbakti. Dengan kata lain, bahwa hidup kita ini memiliki tujuan, yaitu apa? Beribadah, berbakti kepada Allah. Maka dengan kita berpuasa, fokus kita kembali diarahkan kepada Allah. Fokus kita tidak lagi kepada keadaan hidup hari-hari ini, keadaan ekonomi hari-hari ini, tetapi kita akan diarahkan kepada fokus hidup kita. Kita tidak pernah tahu jam kehidupan kita sampai berapa lama. Tetapi dengan demikian, waktu kita bicara tentang berpuasa, langkah kita untuk mengambil puasa, kita akan mengerti kemana fokus hidup kita, kemana arah pandangan kita yang ada. Yaitu yang saya katakan, memusatkan pikiran hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sehingga di dalam tanggung jawab kita sebagai suami yang memusatkan pikirannya kepada Kristus, maka dia tahu bagaimana mengasihi istrinya. Istri yang memusatkan pikirannya kepada Kristus, dia tahu bagaimana dia tunduk dan mengasihi suaminya. Orang tua yang memusatkan pikirannya kepada Kristus, dia akan menyadari anak-anak ini hanyalah anugerah yang dipercayakan Tuhan dalam kehidupannya, sehingga dia sungguh-sungguh bagaimana membimbing, merawat, mengasuh anak-anak itu di dalam takut akan Tuhan. Waktu kita berpusatkan pikiran kita kepada Kristus, waktu kita berdagang, bukankah Tuhan yang menjadi ownernya? Dan ketika kita tahu Tuhan yang menjadi ownernya, maka kita akan berfokus bagaimana kita memuliakan nama Kristus melalui usaha kita, melalui dagang kita. Yang mungkin secara dunia orang berkata, lu rugi kalau lu jual seperti itu, lu rugi kalau lu kasih seperti itu. Tetapi tidak, di dalam fokus kita kepada Kristus, kita tahu berkat datangnya dari Allah. Ketika kita melakukan hal-hal yang menurut dunia adalah bodoh, yang menurut dunia adalah gimana sih lu seperti itu, tetapi waktu kita mencenderungkan manusia rohani kita yang adalah kasih, maka beda sekali. Kita akan mengalami berkat-berkat Tuhan yang begitu ajaib, berkat-berkat Tuhan yang begitu luar biasa. Itu sebabnya saya mengajak Bapak Ibu Saudara, yuk kita melangkah dalam iman, kita melangkah dalam kepastian, yaitu apa? Berpuasalah, ya, belajar untuk berpuasa. Saya rindu Bapak Ibu Saudara mengalami kemenangan. Itu yang saya bilang, saya nggak pernah bisa kasih apa kepada Bapak Ibu Saudara, tetapi apa yang menjadi pemahaman firman Allah itu yang saya bagikan buat Bapak Ibu Saudara. Dan bukan hanya itu, saya dengan Bapak Ibu Saudara, yuk sama-sama kita melangkah dengan apa yang sudah kita pelajari. Ya, saya lakukan apa yang saya ajarkan, saya terapkan dalam hidup saya, apa yang saya sampaikan, sehingga hal ini akan menjadi kekuatan yang berdampak hebat dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Haleluya, amin. Terima kasih buat kebersamaan Bapak Ibu Saudara yang ada. Kiranya Tuhan memberkati buat setiap Bapak Ibu Saudara, ya. Sekali lagi saya mau menyapa setiap Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, ya. Selamat pagi buat Bapak Devri Setiawan, ya. Shalom Pak, puji Tuhan, sehat selalu ya Pak, ya. Lalu juga dengan Ibu Feni Wen, ya. Shalom, selamat pagi, puji Tuhan, ya. Juga ada Ibu Yulia Setiawan, ya. Selamat pagi, ya, puji Tuhan Ibu, ya. Lalu juga ada yang lainnya, ya, tentunya ini menjadi luar biasa, ya kan. Lalu juga ada rekan saya nih kayaknya, ada Bapak Pendeta, ya, Bapak Pendeta Jaya, ya, puji Tuhan. Shalom Pak,
puji Tuhan, haleluya. Dan juga yang lainnya ya Bapak Ibu Saudara, minta maaf kalau saya tidak bisa menyebutkan kebersamaan Bapak Ibu Saudara, nama-nama Bapak Ibu Saudara, karena memang yang ditampilkan dalam iPad saya ya seperti ini. Tetapi itu yang saya mau katakan, saya senang dalam kebersamaan Bapak Ibu Saudara, dan saya mengajak Bapak Ibu Saudara juga, yuk sama-sama kita melayani, share dan bagikan apa yang menjadi kebersamaan kita ini kepada saudara-saudara kita yang lainnya ya. Puji Tuhan, itu saja sih yang menjadi kebenaran firman Tuhan atau kebersamaan kita pada kesempatan pagi hari ini. Terus akan kita lanjutkan dalam kesempatan esok hari ya. Kalau ada hal-hal yang lebih yang mau ditanyakan, baik secara japri, nomor handphone saya sudah sampaikan. Saya tidak punya nomor handphone lebih dari satu, cuman satu nomor handphone saya ya. Sehingga kadang-kadang ada yang bertanya ya kan, Pak Pendeta, ini Pak Pendeta Alfredo ya, atau ini timnya? Enggak, saya cuma satu nomornya, 08158822 183. Tidak ada nomor lain selain nomor itu yang saya miliki ya. Jadi Bapak Ibu Saudara boleh secara japri pun bertanya tentang hal-hal berkaitan dengan hal ini. Karena waktu program Abang Jago itu berkaitan dengan setan, ada yang japri kepada saya bertanya tentang hal itu. Saya balik telepon dan saya jelaskan secara jelas ya. Saya tidak mau artinya secara keberadaan saya sebagai hamba Tuhan ada private number, nggak ada. Dan saya tidak punya itu. Saya tidak punya private number, yang saya punya adalah nomor itu satu-satunya. Kalau ada yang tahu tentang saya, pasti dia tahu bahwa tidak ada nomor lain yang saya miliki. Yang ada adalah nomor itu satu-satunya, 08158822 183 ya. Silakan Bapak Ibu Saudara yang mau bertanya ataupun didoakan secara japri juga bisa menghubungi saya ya. Puji Tuhan, haleluya. Ini yang harusnya juga menjadi satu tantangan dalam kehidupan setiap kita ya. Kita bukanlah orang-orang yang untouchable, kita bukan orang-orang yang tidak terjamah, tetapi kita adalah orang-orang, ya kan, yang makanya saya tidak mau ada istilah begitu. Aduh, susah nemuin orang ini, nemuin Tuhan Yesus itu gampang. Ya, saya minta maaf kalau saya belum langsung merespon karena ada beberapa pelayanan-pelayanan yang harus saya lakukan. Tetapi intinya saya bukanlah pendeta yang tidak terjamah, yang tidak tersentuh ya. Artinya jangankan Bapak Ibu Saudara, virus corona aja sentuh saya, ya kan gitu. Virus corona kan sentuh saya nggak apa-apa, saya biar dia tahu, ya kan begitu. Jadi dia tahu bahwa di dalam diri saya ada Yesus Kristus Tuhan, ya kan, sehingga akhirnya dia sendiri yang keluar. Puji Tuhan, ya Bapak Ibu Saudara, senang bisa bersama dengan Bapak Ibu Saudara, ya imani hari ini hari berkat, hari mujizat, hari pertolongan Tuhan, sehingga dalam kebersamaan Bapak Ibu Saudara dengan Tuhan Yesus Kristus, ingat ada Roh Kudus yang memampukan Bapak Ibu Saudara, bangkitkan manusia rohanimu, sehingga dengan demikian kau akan mengalami terobosan-terobosan yang luar biasa. Haleluya, puji Tuhan. Kita akhiri apa menjadi kebersamaan kita dengan kita berdoa. Haleluya. Bapak, terima kasih dalam kesempatan pagi hari ini kalau kami sudah boleh bersama di dalam program Ajaib Sabdanya ini, bukan hanya sekedar sebuah program di mana kami ada di dalamnya, tetapi kami boleh mengalami perjumpaan pribadi lepas pribadi dengan Tuhan dimanapun kami ada dalam situasi kondisi yang ada hari-hari ini, di mana kami tidak bersama-sama secara kebersamaan kami secara fisik, tetapi kami percaya bahwa melalui sarana ini kami boleh mengalami jamahan Tuhan. Melalui sarana live Facebook ini kami juga boleh mengalami jamahan Tuhan. Bahkan dimanapun kami ada, di daerah-daerah, di luar negeri, kami juga boleh mengalami apa yang menjadi jamahan Tuhan. Itu yang kami imani, kami percaya bahwa kuasa Allah tidak terbatas adanya. Itu sebabnya kami juga percaya dalam kesempatan pagi hari ini, yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan yang mengalami ikatan apapun dalam nama Tuhan Yesus dilepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Allah nyatakan dalam nama Yesus. Segala ikatan-ikatan apapun yang mengikat dalam kehidupan mereka, ikatan dosa, ikatan kuasa kegelapan, ikatan perzinahan dan ikatan percabulan dan sebagainya, lepas aku perintahkan sekarang oleh kuasa Roh Kudus dalam nama Yesus. Haleluya. Begitupun juga setiap kami mengalami apa yang menjadi kesedihan dan sebagainya oleh karena peristiwa-peristiwa yang ada, Tuhan kuatkan iman kami, hiburkan hati kami yang ada. Terima kasih Bapa di surga. Akhirnya hamba juga berdoa buat setiap Bapak Ibu Saudara di mana-mana tempat yang menyaksikan program ini pun, Tuhan juga kiranya menjamah, melawat, mengurapi, memberkati, menuntun, membawa setiap mereka masuk dalam dimensi Allah yang lebih lagi. Terima kasih Bapa di surga. Akhirnya kami imani hari ini hari berkat, hari mujizat, hari pertolongan Tuhan, hari di mana kami mengalami terobosan-terobosan yang luar biasa. Berkati rumah tangga Bapak Ibu Saudara yang ada, berkati suami, istri, anak-anak, anak mantu, cucu, dalam kesehatan mereka pun juga diberkati Tuhan. Berkati juga buat gereja-gereja Tuhan di mana-mana tempat, hamba-hamba Tuhan di mana-mana tempat, biarlah kiranya mereka juga boleh mengalami terobosan-terobosan yang luar biasa dalam kebersamaan dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa memberkati buat negeri dan bangsa kami Indonesia. Ke dalam tangan Tuhan yang kuat kami serahkan. Berkati Indonesia, damai sejahtera Tuhan turun atas Indonesia yang mengalami daerah-daerah yang mengalami bencana alam pun, Tuhan juga campur tangan, Tuhan juga menolong, menghiburkan setiap mereka. Bahkan kami juga berdoa, dihalaukanlah kiranya bencana alam atas bangsa kami Indonesia yang di luar kehendak Tuhan. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus, kalau ada hal-hal yang menjadi campur tangan kuasa setan
setan atas bangsa ini kami tolak patahkan kuasa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya shalom Allah, damai sejahtera Allah, keselamatan yang daripada Allah turun atas bangsa kami Indonesia. Berkati Bapak Presiden, berkati Bapak Wakil Presiden, berkati para menteri, berkati juga buat kepala daerah, berkati juga buat TNI, Polri, Panglima maupun juga Kapolri, berkati juga buat para medis, dokter, perawat, suster, brother. Kiranya Tuhan juga membentengi mereka dengan kuasa-Mu sehingga mereka tidak terpapar dengan virus corona ketika mereka boleh menangani setiap pasien-pasien yang mengalami virus corona yang ada. Keluarga mereka pun dalam penjagaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Akhirnya kami juga berdoa buat saat-saat ini kalau ada di antara kami yang sedang ada dalam isolasi mandiri, Tuhan sembuhkanlah sehingga hasil kemudian dinyatakan sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Begitupun juga kami berdoa yang sedang ada dalam perawatan di rumah sakit pun mereka juga boleh mengalami kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak di surga. Akhirnya Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, ingatlah bahwa sesungguhnya Allah itu baik. Sekali-kali Ia tidak pernah meninggalkan kita. Ia menyertai kita sampai kesudahan akhir zaman. Haleluya. Arahkan hati kita dan hidup kita kepada Tuhan. Terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa, kasih anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan, pengurapan, persekutuan daripada Roh Kudus turun atas kehidupanmu, atas kehidupan keluarga rumah tanggamu, atas kehidupan masa mudamu, masa tuamu, bahkan anak dan cucumu, bahkan turun atas kesehatanmu, turun atas apa yang menjadi usahamu, dagangmu, bisnismu, pekerjaanmu, bahkan juga apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu, senantiasa Tuhan jadikan berhasil dan beruntung. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali untuk menjemput setiap kita yang percaya, mengasihi, mencintai, bahkan melayaninya. Haleluya. Mari kita sempurnakan doa kita sebagaimana Tuhan Yesus ajarkan doa ini. Haleluya. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ingatlah bahwa Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus tetap Tuhan. Yesus Kristus selama-lamanya Tuhan. Hanya Tuhan Yesus Kristuslah satu-satu jalan keselamatan untuk kita sampai dan masuk ke surga. Jangan tinggalkan Tuhan Yesus, tetap mengasihi Tuhan Yesus. Haleluya. Sukses menyertai Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus berkati. Shalom.